Dengan banyak tim baru ya? Iya, banyak tim baru. Ada sekitar 4 berarti ya? Benar, Pak. Ya kan? Nah, sekarang kita ke tim berikutnya. Salah satu tim yang digadang-gadangkan akan membuat kejutan lagi di IBL season tahun ini. Karena di season lalu dia sampai masuk ke semifinal. Tapi ini menariknya, ini kan jersey-nya Christian Lim yang lu pakai. Oh iya. Yang kita tahu kan Christian Lim ke Dewa, tapi nggak ada masuk roster nih. Waduh. Wah, ini ada berita hangat. Berita hangat yang harus gua cari tahu nih. Season ini season ke-21, Bro. Respect gua, respect. 21 season main IBL. Gila ya. Jaewon Hill nih salah satu, gua udah lihat beberapa kali highlightnya dia, mungkin wah sadis banget nih orang. Tapi kita lihat nanti ya. Sadisnya gimana lu? Siapa? Bukan. Tapi kalau lebaran ternyata kumpul. Nah, yang namanya Drexler. Bukan. Tim muda ini bukan menang sih. Lebih bahwa mereka tuh punya kualitas. Experience juga, ya, nanti supaya mereka siap buat main di jenjang level yang lebih tinggi. What's up, Bolers? Welcome back to Breakhouse Basketball Podcast. Masih bersama gue, Edo aka The Tank, the one and only, the legend of Pelita Jaya, and my partner, Ko Kim Hong. What's up, Ko Kim Hong? Bukan. Baju. Ini tuh, gue tuh cuma mengenang masa kejayaan. Oh iya, siap. Jadi, lu pakai jersey ini hari ini? Iya, karena gue ngefans sama Kim Hong emang. Iya. Selain itu emang karena lu nggak punya jersey lagi kan selain ini. Bener. Mr. Problem, what's up? What's up, brother? Good, everything good ya? Good. Everyday good. Everything good. Dan di episode kali ini kita kayaknya akan ngebahas yang sebentar lagi akan mulai, brother. Yes. Itu adalah IBL season 2022. Tepuk tangan. Gila. Welcome back IBL. Welcome back. Dengan banyak tim baru ya? Iya, banyak tim baru. Ada sekitar 4 berarti ya? Benar, Pak. Ya kan, ada Bumi Borneo, Evos, Dewa. lalu ada Dewa United, Tangerang Hawks, dan Rans. Sebenarnya kan kalau Dewa kan tapi dari Lovre. Ya. Tapi kalau tim barunya itu emang 4 berarti yang tadi kita sebutin. Sama Indonesian Patriots ya? Indonesian Patriots seperti biasa ikut lagi. Iya. Seperti biasa. Ikut latihan. Latihan tanding. Nah, terus di IBL Indonesia di Instagram resminya sudah merilis roster fix yang akan bertanding untuk IBL season 2022. Baru diupdate beberapa waktu yang lalu. Kayaknya serunya kita bahas satu persatu tapi secara singkat aja. Soalnya kalau dia mau dibahas keseluruhan, ya bayar dong. Ya kan kita juga media. Iya. Kita kan di sini juga butuh perlu waktu lagi. Iya, perlu waktu lagi. Di sini kan juga kelihatan belum ada iklan apa-apa nih. Masih kosong lihat. Masih kosong. Ya kalau misalkan ada tim-tim yang mau support, brand-brand yang mau masuk ya silakan. Biar kita jilat-jilat terus aja tim jilat terus. Kita kalau bisa dia minta cuma 1 episode, kita bikin 50 episode. Tapi baru 1 episode. Canda ya. Jangan dong, ntar ditawarin beneran gitu juga lagi. Oke, yang pertama kita bahas Nyo. Dari tim Hang Tuah. Nah, ini kita lihat roster-rosternya nih. Yes, roster udah keluar. Pemain impornya juga udah termasuk. Nih ada Lakua Fish Cotton yang pernah main juga di Hang Tuah. Lalu ada satu lagi tuh pernah main juga, yaitu adalah Anton Waters. Anthony Waters itu pernah main juga di IBL Indonesia. Dan mainnya juga untuk Hang Tuah kan? Benar, main untuk Hang Tuah. Sempat main sorry. Sebelumnya juga dia itu lamanya di Pasifik kalau nggak salahnya. Lama di Pasifik ya? Lama di Pasifik. Nah, di Amarta, fotonya di Instagram IBL. Your brother. The one and only, the point guard of Indonesia, Kelly Purwanto, my brother. Legend. Kelly ini tahun ini 17 season dia main di IBL. Juaranya belum. Karena Kelly ini mengidolakan Allen Iverson. Jadi dia mau ngikutin kayaknya. Lu nggak lebih ke Chris Paul ya, hampir. Nah, Kelly tetap mau gimana pun dia legend, gua harus akuin. Nyo, lu ada hal menarik nih dengan roster Hang Tuah tahun ini, apa yang bikin lu penasaran? Mungkin Hang Tuah di musim ini tuh masih mengandalkan ya 70% lah masih kekuatan yang lama. Mungkin di sini ada yang barunya cuma ada Sadam. Yes, rookie-nya ada Iputu Yudiantara, ada Fafa. Ya, gue sih berharap Fafa banyak
membantu lah ya. Benar. Untuk Hang Tua. Yes. Tapi gue yakin sih Hang Tua mungkin ya di season akan bisa ada di papan tengah lah. Oke. Gitu. Menarik. Semoga Hang Soalnya Tua, coachnya kan baru ya. coachnya baru, Ayf Rinaldo. The General. Pasti kita pasti nungguin semua. Menarik banget gimana Coach Sinal bisa meramu Hang Tua nih yang tahun lalu kalau bisa dibilang Hang Tua kalau nggak salah cuma menang 2 kali, 3 kali gitu gue lupa. Nah semoga tahun ini bisa lebih baik lagi Hang Tua. Oke, next tim kedua Bali United. Wah siap. Ini salah satu Julukannya apa ya Bali itu gue lupa. Bali United itu The Laskar Pelangi. Bukan. Laskar Dewata. Bukan Laskar Dewata, benar juga. The Seminyak. Waduh. The Canggu. Oh iya. Di Bali United menarik nih. Jersey-nya yang lu pakai. Ya. Pemain impornya yang bikin juara Aspak waktu itu. Kendall Yancy, main di Bali United. 2018 ya? 18. Nah, terus satu lagi pemain impornya William Gerald Green. Kayak sebenarnya komposisinya masih hampir sama ya dengan season lalu, tapi dia juga kedatangan ex Aspak juga, Andri Satya. Shooter juga tuh. Tapi di sini kehilangan lah. Kemarin kan ada kasus yang fixing ya. Satu point guard terbaik juga di liga, Yeri Christopher. Ya semoga menemukan inilah ya jalan tengahnya ya bro ya. Kita berharap ya. Kita berharap pasti. Ya walaupun mau gimana pun salah atau benernya ya kita tutup mata lah karena kita tahu sebenarnya perbuatan itu salah. Tapi semoga ada jalan terbaiknya. Tapi gue kalau ngeliat Bali United, gue sih berharap my man Abraham Wenas nih. Yes. The new generalnya Bali United ini bisa angkat Bali United. Kan musim lalu dia lolos ya? Hampir lolos. Hampir lolos. Tipis banget. Kalah di akhir-akhir ini yang maju malah Jogja tuh. Iya kan, Bima Perkasa Jogja. Ya gue berharap dengan pelatih asingnya bisa membawa Bali United di musim ini lebih banyak lah. Karena ada pemain-pemain ya sekarang kan dibantu oleh import kan. Yes. Kalau di rookie-nya sih pasti Putu Pande. Satria ya lah ya. Terus pemain veterannya Mas Koming juga masih ada. Ya. Wah, masih bisa ngelit untuk tim Bali di tahun ini bisa lebih bagus. Siap. Oke, mantap. Bali United. Kendall Yancy ya. Kendall Yancy. Kita tunggu aksinya. Oke, sekarang kita ke tim berikutnya Bima Perkasa Jogja. Ada 2 pemain impor. Dia ada David Tanner dan juga ada Jordan Wesley. Ya, pemain asing ini nih David Tanner ini yang pernah main musim 2 tahun sebelumnya lah yang seasonnya nggak selesai karena COVID. Iya, buat bermain Bima Perkasa ya. Jogja. Bener. Itu dia kelebihannya juga bisa main di paint area dan juga outside shootingnya bagus banget tuh. Penasaran juga gue di season ini gimana nih dia setelah off berapa tahun dari Indonesia, siapa tahu makin gila ya, bisa kontribusi lebih banyak lagi untuk Bima Perkasa. Ada the veteran. Siapa Nyo? Isman Toib. Gokil. Nih gue juga surprise juga nih, karena gue ngikutin juga sosmednya dari Bima Perkasa. Gue belum lihat Mas Isman Toib ini balik lagi untuk latihan, tapi ternyata dia masuk dalam roster dan dia sepertinya akan komit untuk main lagi di ambil season 2022. Gokil. Season keberapa ya? Respect. Mas Isman Toib mungkin udah hampir seasonnya mungkin udah banyak sama kayak Kelly ya. Hampir sama. Terus pemain veteran juga ada Mas Rahmat Febri Utomo masih bermain. Lalu andalannya ya pilar utamanya Indra Muhammad. Yes. Pemain tinggi yang outshot shootingnya bagus dan dunker juga, bro. Ini juga pemain veteran lebih banyak ya. Ada Yanuar Dwi, Mas Restu juga. Yes. Yanuar Dwi pasca cedera. Iya, dia pernah Yanuar Dwi for information dulu pernah sebagai MVP. Iya, pernah MVP juga. Season. Waktu NBL. Pernah MVP juga. Oke, kita juga ini ada mamen lu juga nih, Azarian Praditya. Yang dia nih kemarin tuh sempat cedera bahu kan di bubble. Iya, sempat cedera bahu. Tapi waktu playoff-nya main lagi. Tapi udah banyak. Udah masih kelihatan kayaknya belum balik lagi 100%. Oke, kita nantikan lah Bima Perkasa semoga bisa membawa. Rookie-nya nih, ada barunya nih, ada Ikram. Sebelumnya di Indonesian Patriot. Ya, sempat di Indonesian Patriot, tapi waktu sebelumnya juga dia pemain binanya CLS. Oke, Bima Perkasa sukses. Semoga bisa membawa nama Jawa Tengah.
Ini dia tim baru, Bumi Borneo. Ini salah satu favorit tim kita. Lu juga. Oh iya, dia ada di Brikos 2.0 Bintaro. Iya, bener. Dia member terbanyak. Bener. Brikos 2.0 Bintaro. Bukan karena itu aja, karena gue berharap dari daerah-daerah Kalimantan ini. Yes. Karena salah satu tim besutan baru dari luar Pulau Jawa dan Pulau Bali, bro. Yoi. Bumi Borneo yang bisa join ke IBL. Coba lu bisa jelasin dulu nih, dia dapat pemain asingnya tuh ada. Pemain asingnya itu dia ada Austin. Yes. Austin Movananya. Terus dia pemain asing keduanya Randy Bell. Randy Bell. Nah, Randy Bell. Oke, lalu di sini ada beberapa pemain debutannya. Hampir banyak sih sebenarnya pemain debutannya. Yang kita nantiin pasti Steven Orlando. Steven Orlando. Rookie ya? Rookie bermain posisi point guard dan shooting guard. Terus ada Arion Tio juga. Iya. Peraih medali emas bersama DKI. medali DKI Jakarta. Terus gue juga ada pemain yang gue nantikan. Julius Caesar juga salah satu pemain bisa dibilang udah senior kayaknya di Pontianak. Iya. Ya walaupun masih muda banget tapi pemain senior bisa dibilang. Terus ada Vincent Sanjaya dipinjemin dari Dewa United. Terus ada ini dia nih Raymond Sadiputra dan Ngura Wisnu. Goks. Ngura Wisnu dan Raymond Sadiputra nih bukan debutan pemain senior ya. Pemain senior. Ya, semoga bisa mengangkat pemain-pemain muda di Borneo. Benar. Oke, sukses buat Bumi Borneo. Jangan lupa member terus di Brikos Bintaro. Nah, sekarang kita ke tim berikutnya. Salah satu tim yang digadang-gadangkan akan membuat kejutan lagi di IBL season tahun ini. Karena di season lalu dia sampai masuk ke semifinal, yaitu Dewa United. Gokil. Ada mungkin pemain-pemainnya di mayoritas ini nih, pada masanya di tim Aspak. Tapi ini menariknya, ini kan jersey-nya Christian Lim yang lu pakai. Oh iya. Yang kita tahu kan Christian Lim ke Dewa, tapi nggak ada masuk roster nih. Waduh. Wah, ini ada berita hangat. Yang harus gua cari tahu nih. Kita cari tahu nih. Sebenarnya bukan kita cari tahu, sebenarnya kita udah tahu. Iya. tapi nanti aja lah. Biar di announce dulu ya. Iya. Sama IBL atau sama Dewanya ya. Coba kenapa tuh kira-kira tuh Christian Lim? Apakah dia cedera ACL? Waduh. Tapi di kepala? Waduh. Bukan. Anda terlalu majelis lucu komedi sekali. Oke, ini berisikan pemain-pemain banyak bintang dan pemain-pemain veteran juga ada beberapa yang kita tahu juga. Saverius Prawiro bermain kembali. Yoi, Mas Saverius. Koyus. Terus ada Wenda Wijaya yang season ini season ke-21, bro. Respect. 21 season main IBL. Gila ya. Mas Wenda, terus ada Caleb. Mr. MVP. Mr. MVP, lalu ada my brother Kevin Moses. Oke, terus pemain rookie-nya yang gua sorotin juga Ferdian Dwi Purwoko. Ya. Ya salah satu ex big man UPH. Ya gue juga nantiin banget pasti performanya di season ini. Lalu untuk impornya ada Dison Laurel, sama satu lagi itu adalah Jamar Andre Johnson, tapi kan naturalisasi masuknya tetap. Oke, terus ada Daryl James. Daryl James ini pemain untuk naturalisasi, pemain asingnya Dewa United. Mungkin pusing nih Dewa United yang... Ya itu makanya tuh, Coach Bedu nih, PR-nya nih gimana. Karena dia nih? punya 3 kan, yang boleh main di starting 5 kan cuma satu. Dan di bench cuma 1 juga kan. Siapa yang harus di lapangan, wah dia harus pinter rotasi. Iya benar. 3 ini. Tapi sebenarnya benefitnya pilihannya lebih banyak. Ya cuman mungkin harus lebih selektif lagi karena siapa yang ingin dimainin. Oke, di United kita tunggu kejutannya. Oke, next. Evos, tim baru juga, bro. Evos Thunder mempunyai pelatih Andre Wadi, ex pelatih Prawira Bandung. Ini kalau dilihat dia rosternya dikit ya. Cuman 12. Yes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Yes, 14. Dibandingin tim lain yang lebih dari 14 sebenarnya banyak juga. Nah, dia ada pemain impornya yaitu yang pertama ada Karamoko Chise dan juga Jaiwan Hill. Nih salah satu, gue udah lihat beberapa kali highlightnya dia, mungkin wah sadis banget nih orang.
Tapi kita lihat nanti ya. Gimana lo? Wah, entar lo lihat lah cara dia main, posterize-nya, jumping-jumpingnya. Bisa syuting tapi? Kayaknya kayak lo deh. Ya. Bisa nggak? Nah ini ada Daniel Wenas, yes. Pemain pinjaman dari Lovre. Terus ada Cio juga. Ada Cio Manu Putih. Yes, di sini juga ada shooter ex Prawira, yaitu Adrian Dani. Oke, terus ada Reza Arfa, ex Bima Perkasa Jogja. Terus ex Bali United, big man-nya Tri Hartanto. Wah, ini point guard-nya juga ada Hendratio. Hendratio ya, sebenarnya pemain Pontianak. Pontianak, ya. Kenapa main di EVOS? Ininya biasa waktu. Ya, kurang banyak waktunya. Oke, kita tunjuk kejutannya tim dari Bogor EVOS. Semoga mengikuti jejak dari tim e-sport ya. Yoi, tim e-sportnya bagus kan? Juara terus gak? Iya, Mobile Legend. E-sportnya pokoknya e-sportnya dia bagus lah. E-sportnya bagus ya, semoga prestasinya bisa menyamai sama tim e-sportnya. Oke, next. Kita ke tim baru juga, Tangerang Hawks. Pelatihnya adalah ex-Satya Wacana. Itu adalah Coach Every Meldi. Lalu di sini ada beberapa pemain impornya yang kita tahu. Yang pertama adalah Richard Ross. Yes. Lalu ada Adam Drexler. Ini siapanya Drexlernya PSG anaknya, ya? Siapa? Bukan. Tapi kalau lebaran ternyata kumpul. Nah, yang namanya Drexler. Bukan. Sama makan ketupat juga. Katanya suka ketupat di Mampang. Oh, benar. Ketupat Mandala. Iya. Oke. Nah, Drexler ini pokoknya anak dari legend Wade Drexler ya, Pak. Siapa sih namanya tuh? Ya Drexler juga lah. Pokoknya legend Houston ya. Houston Rockets ya. Pernah kita bahas sebelumnya juga. Iya. Sama Drexler pemain bola PSG. Iya, tadi udah lu bahas. Ulang lagi. Tuh, kan udah gua tanggepin. Masih aja. Keluarga Drexler. Benar. Nih ada pemain-pemain veterannya yang masih kita bahas nih. Menarik banget Mario Grungan. Baru main lagi tapi kita lihat di media ternyata Mario Grungan harus istirahat dulu nih karena cedera. Nih gue juga masih cari tahu. Gue juga belum hubungi langsung. Sebenarnya cederanya apa nih Kak Mario dan berapa lama? Tapi sepertinya Mario Grungan akan di backup oleh Winston. Yes. Ya, option pertamanya sebenarnya Winston Jaya. Winston Jaya itu ex dari ini ya. Bali. Dari Bali United. Terus ada Kaeng, Rizky Effendi. Yes. Bermain untuk Tangerang Hawks. Legend juga. Terus shooter dari Prawira juga pindah ke Tangerang Hawks, Denny Ray juga ada di sini. Ardian Aryadi, shooter Satya Wacana. Ya kita nantikan lah pemain-pemain Tangerang ini. Itu ada veteran juga, Mas Rally Pratama. Ya. Rally Dakar. Wah, bukan dong. Sama Muhammad Diahul Haq. Wah, Diahul Haq nih. Gua nih sama Kadia nih juga berharap banyak sebenarnya. Dengan size dia tuh menurut gua untuk seorang big man size-nya tuh ya tinggi banget. Bagus banget sih menurut gua. Jadi kalau dia bisa kontribut lebih bagus lagi, ya harapannya bisa buat Tangerang Hawks bagus dan gue pengen banget lihat Kadia ini di timnas karena menurut gue sangat cocok banget dengan size dia, dengan permainan dia. Harapan gue dia bisa di timnas. Oke, sukses Tangerang Hawks. Mas Rama Datau. Mas Rama, Gobel. Ajak kita makan di Okusuno. Tolong. Oke, thank you. Oke, berikutnya Indonesia Patriots. Ini tim yang tahun lalu sudah ikut, tapi tahun ini ikut dengan roster yang berbeda. Mungkin ada beberapa yang sama nih, seperti Aldi Zatur, lalu ada Ali Bagir, Mario Davidson, tapi Demdian juga ada, sama Moduka nih. Nah ini pemain ini ya. Naturalisasi muda di Indonesia Patriots. Gimana nih menurut lo? Kalau menurut gue Indonesian Patriots tuh akan sulit ya musim ini karena satu ada pemain pemain asing. Nah ini kita juga nggak tahu ya Dame Diakne sama Modokan ini bisa main bersamaan atau sama hitungannya seperti pemain asing. Tapi menurut gue kalau misalnya kemarin pemain-pemain lainnya tidak ada pemain asing mungkin tim ini bisa compete. Karena pemain-pemain ini rata-rata baru di level mahasiswa ya. Masih pada main di mahasiswa. Dan mudah-mudahan bisa berbicara banyak lah di liga. Harapannya sih sebenarnya di tim muda ini bukan menang sih,
lebih bahwa mereka tuh punya kualitas experience juga. Ya, nanti supaya mereka siap buat main di jenjang level yang lebih tinggi. Lagi lawan-lawannya kan punya pemain impor. Ya. Ya jadi harapannya ya mereka bisa belajar juga lah selain dari lokal dengan pemain impor dari lawan. Oke. Oke, sukses. Indonesian Patriots. Indonesian Patriots. Batam, Andi Batam, sukses. Manajernya. Ada ini coaching staffnya ada Koriki, woi, yang kita nantiin juga akhirnya bisa ada di ke timnas ataupun ke IBL, dia akhirnya bisa tampil juga. Sukses untuk semuanya tim Indonesia Patriots. Oke, kita ke tim berikutnya, NSA Mountain Gold yang tahun ini juga pakai pelatih asing dan ada 2 pemain impornya yang sebelumnya pernah bermain juga untuk NSA Unfinished Business. Michael Glover. MVP juga ya? MVP juga, seperti MVP juga. Terus ada satu lagi itu Safar Tarel. Yes. Untuk pemain lokalnya sebenarnya komposisinya nggak jauh berbeda ya. Masih sama, cuman ada beberapa tambahan seperti Samuel Benedict yang sebelumnya bermain di Lovre tahun lalu, season lalu, sekarang bermain di Indonesia. Masih jagoan-jagoannya masih ada. Bacok nggak main di sini? Bacok nggak main di sini? Putra Bacok. Belum, dia fokus di Lovre. Ya. Buat jadi legend kan sama Da Silva. Sama Yogi Da Silva dia persiapan untuk ABL. Karena kualitasnya nggak ada di posisi lokal ya. Maksud lu gimana? Maksudnya dia mainnya nggak selevel pemain-pemain lokal Indonesia. Wah, parah lu. Di level Asia Tenggara lah. Oh, main di ABL. Makanya dia nggak dapat kesempatan buat main di liga lokal. Oke. Itu loh maksudnya. Bener tuh maksud lo? Oke, masih ada nama Jalmi Sahel, Randika Aprilian, pemain seniornya juga nih ada Ruslan, Emil Islamni, Yugi, Hengki dari Papua juga masih ada. Oke, sukses buat NSA. Ya. Walaupun Mas Joko, semangat Mas Joko. Mas Joko asisten ya berarti ya? Asistennya. Oke, semoga bisa seperti pada saat Michael Glover bermain di NSA, benar. Sampai titik ke playoff ya? Playoff juga. Oke, sukses NSA Mountain Gold. Oke, sekarang kita beranjak ke Surabaya, yaitu Pacific Cesar. Ada pemain impornya, yang pertama Hakim Garfield ya, Yoi, Hakim Garfield sama Terren Lamar. Nah, ini juga ada beberapa pemain lokalnya menjadi andalan, yaitu adalah Yonatan. Salah satu 2021 Most Improved Player nominasi. Lalu juga ada Dio Fredo, ada Ramdan Yuda. Nah, itulah pemain-pemain andalannya Pacific. Oke, semoga di luar dari masalah mereka, semoga nggak mengganggu konsentrasi mereka di IBL season ini. Dan dengan kedatangan pemain impor, semoga Pacific juga bisa lebih compete nih, ya nggak harapan kita di season 2022. Oke, sukses ya Pacific. Semangat. Oke, next. Ini dia. Wah. Rita Janski. Ya, bukan dong. Rita Jaya. Oke, impornya jagoan gue lah. Gue bisa bilang nih, Dion Lohon, respect. Welcome back to Indonesia, bro. Dion Lohon. Terus Kevin Bridgewater. Lalu pemain-pemain lokalnya dalam banget, sadar, dalam banget. Rata-rata rookie kali, ya? Rata-rata rookie. Tapi pemain senior juga masih tetap ada, pastinya. Ada Kara Prastawa, lalu ada Katon Haji Baskoro, Regi William, Teddy masih bermain juga. Wicak. Ditambah beberapa pemain-pemain mudanya nih. Ada Arigi, Yesaya, Abiyu udah bermain season lalu sebelumnya. Terus ada Hendra Savionga dan Fernando Manansang. Oke, terus jagoan gua nomor 20 nih, jagoan gua. Respect buat shooting timnas gua nih. Govinda Julian, my brother. My Bali boy. Sadar. Bali boy. Habis liburan sama gua. Gua sih dengan lihat roster Pelita Jaya season ini sih, gua yakin sih sebenarnya dia bisa ya sampai ke final lagi harus. Kalau gua deh, gua bukannya berat sebelah ya, walaupun gua ex di sana, cuman walaupun lu berat juga tentunya. Cuman gua yakin dia bisa di final lagi
Nah, tapi di final nanti gue minta maksimalkan lah. Ya, kesempatannya jangan sampai dibuang-buang lagi Pelita Jaya. Semoga nggak diambil lagi sama tetangga. Ya elah. Oke, Pelita Jaya sukses, Coach Sito, Air Management sukses semuanya. Kamanto sukses semuanya ya. Wah, kenapa lu nyebutnya Coach Kamanto dong? Coach Sito kan temennya Kamanto. Oh iya. Oke, kita naik kereta lagi ke Bandung, Prawira. Ini jagoan gua musim ini. Ya elah, lu semua jagoan lu. Lah, karena Aspak nggak ada, lu. Gua megang Prawira musim ini. Nah, karena gua lahir di wilayah Jawa Barat dan gua banyak mengetahui pemain-pemain Jawa Barat. Rata-rata pemainnya juga pemain-pemain Jawa Barat asli. Ya kan? Ya mungkin 45% lah, 50% tuh pemainnya pemain Jawa Barat. Oke. Tapi sama, ini pemainnya banyak rookie juga seperti Pelita Jaya. Ada Sultan, ada Firda, ada Cirebon Boys. Cirebon Boys ya. Yuda Saputra ya. Lalu Yuda Saputra. di sini juga masih ada pemain-pemain senior yang di backup, ada Mas Difta, ada Arif Hidayat, sama pasti the one and only Abraham Damar Gaita. Ini gue penasaran juga si Brian nih yang dari Satya Wacana. Ya kan dia istilahnya bisa dibilang pemain lagi hot-hotnya nih, pemain big man lagi hot-hotnya. Nah, tapi dia sekarang pindah ke tim besar nih. Gue mau lihat apakah dia bisa memberi warna baru ya, dan juga dia bisa kasih kontribusi banyak nggak nih untuk tim Prawira. Gue penasaran banget Brian. Benar. Ada dia juga baru masuk pemain Mas Galang ya. Mas Galang ya, Galang comeback. Yes, dari Bima Perkasa ya, dia balik lagi ke Bandung. Ya. Oke, Prawira dengan pelatih barunya ya. Yes, David Singleton. Oke. Siap. Bandung, semoga season lalu dia nggak masuk playoff ya? Iya, kan kalah tipis. Oke, Prawira sukses. Semoga tahun ini mencapai targetnya. Oke. Good luck semua. Oke, kita ada sekitar 4 tim lagi nih yang kita belum bahas. Yang pertama lagi yaitu adalah Ranspik Basketball. Raffi Ahmad, mantap. Mas Raffi Ahmad, timnya Mas Raffi Ahmad, dan disebut adalah PNS. Apa tuh? Pegawai Nagita Slavina. Iya. Ini dia nih. Sama BUMN. Apa tuh? Badan Usaha milik Nagita Slavina. Iya. Masuk. Wah, main impornya Jalal Austin. Wah, ini yang digadang-gadang katanya ya. Sama Halshen. Wah, ini Jalal Austin sih gue penasaran sih. Dia itu ex dari Oregon Ducks. Wah, ini kita lihat ya. Penasaran juga, D1 loh bro. Yang main-main itu loh, pemain D1. Penasaran banget gue. Dia mainnya gimana nanti di season ini. Terus pemain-pemain lokalnya, Lukas Saputra, Most Improved Player 2017. Lalu ada Bima Rizky. Lalu ada beberapa tambahan dari pemain XLS. Ada Otu. Lalu ada Eko Agung. Terus ada Oki Wira dari Yang Tua. Christian Gunawan. SM Januar Kuntara. Prawira. Alfredo. Main rukinya. Ada Alfredo dan juga Altov. Terus ada ini juga nih, gue suka juga nih sama nih pemain dari pemain PON Jawa Barat, namanya itu adalah Fatur Zikri. Wah, itu hustle banget. Walaupun menurut gue dia bermain di power forward dan small forward, bisa bilang undersize ya. Tapi menurut gue hustle-nya sih bisa dibilang itu kayak pemain big man. Sukses Rans ya. Rans, mantap. Ini debutan yang langsung kelihatan lah ya, timnya langsung jadi kan. Kalau debut pemain lain kan kayak harus mencari-cari pemainnya, oke? Salut pokoknya buat Mr. Presiden. Yes, baru gue pengen ngomong buat presiden gue. Sukses Pak Jeremy Immanuel. Semoga bisa membawa Papres. Yes, dan sukses Ranspik Basketball. Oke, sekarang kita ke Salatiga, yaitu adalah Satya Wacana Saints Salatiga. Ada pemain impornya Tiny Robinson dan juga siapa satu lagi? Franz? Joshua Davenport. Oke, terus masih bersihkan pemain muda ya untuk lokalnya ya. Belum banyak ditinggal pemain jagoannya. Ya pemain binaannya sendiri tapi masih ya. memimpin. Nah, tapi yang buat gua ini nih, pengen bertanya-tanya nih, Firman Dwi. Ada di Welcome back tuh Satya Wacana nih.
belum ada announcement apa-apa nih. Jadi gua penasaran juga nih. Musim sebelumnya main di Firman Dwi itu di Prawira. Prawira. Main di Prawira, sekarang main di Satya Wacana. Oke, Prawira jadinya. Satya Wacana dengan komposisi pemain muda seperti biasa dan di mix dengan import, pasti kita berharap bisa lebih komplit juga untuk season ini ya. Satya Wacana. Good luck. Salatiga. Oke. 2 tim terakhir yang mau kita bahas. West Bandit, Kombipar Solo. Nempel sekali ya itu. Kombipar. Nama Kombipar ya. Pasti ngasih gede nih buat West Bandit. Mas Gading Martin, respect. Ya. Timnya Gading Martin. Timnya Gading Martin dan Gempi. Ini. Pemain impornya Michael Kolowale. Wah, ini salah satu pemain asing yang waktu dia main di Love Surabaya. Ini asli jago banget. Jago. Terus Demonta Goswam. Wah, ini prosesnya small forward dan power forward. Untuk pemain barunya kedatangan Ragil. Yes. Dan juga Gabriel Batistuta, dua-duanya dari Pelita Jaya. Ya. Kasih unjuk. Wah, gua langsung gitu. Waktu lo di Pelita Jaya, juara pindah tapi nggak kasih unjuk. Karena nggak dikasih. Nah, gimana mau unjuk gitu. Oke, West Bandit sukses. Komposisinya juga nggak beda jauh. Banyak mix pemain senior juga pemain mudanya. Okay. Bagus juga. Di sini juga masih ada Pringgo Fadlan ya sebagai motor ya, pemain senior. Terus rookie-nya Nixon Damara ya. Dia itu big man UPH ya dari Jawa Tengah. Mantap. West Bandit sukses. Mantap West Bandit. Oke, tim terakhir, brother. Tim terakhir yang akan kita bahas. Tim yang gelar juaranya tak terhitung. Wih, bisa dong dihitung sebenarnya. Ini dia adalah juara tahun lalu Satria Muda Pertamina. Arkewisu udah 4 kali IBL champion. 4 kali IBL champion. Mas. Terus ada pemain impornya William Tinsley dan juga Elijah Foster yang pernah bermain juga untuk Satria Muda Pertamina. Terus kedatangan pemain mudanya itu Anthony Erga dari Satya Wacana dan Kelvin dari musim selanjutnya rookie ya. Kelvin juga rookie untuk di musim ini. Terus gimana menurut lu? Sama Argus yang dari Hang Tua. Agus. Oh ya. Agus Banas. Yes. Tapi waktu di Hang Tua dia belum sempat main ya? Udah sempat. Udah sempat main. Oke. Mantap. Argus Sani Udi. Oke, gimana menurut lu nih Satria Muda komposisi ini? Dari komposisinya dengan kembalinya Coach Yobel tidak merubah lah Satria Muda di musim ini. Pasti akan menjadi kejutan dan pasti akan ada di Final Four juga. Dari beberapa kali scrimmage game gue lihat Satria Muda tuh banyak opsi timnya. Tuh size-nya kan tinggi-tinggi ya guard-guardnya dia. Ya itu suatu keuntungan lah. Ya sekarang tinggal tim-tim baru dan tim-tim lama tinggal menunjukkan aja bahwa iya nih, jangan Satria Muda lagi gitu ya. Iya, tapi Satria Muda juga berpikir gitu. Dia mau mempertahankan juara dia. Jadi biar makin seru ya nggak? Kalau kita sih maunya siapapun yang juara, gimana pun gue mau game-nya selalu seru. Pokoknya kalau Satria Muda juara lagi, Setapak harus bangkit dari kubur. Waduh, juga lu. Kok Gimong? Masih ada tapi kan Kok Gimong? Masih ada. Ntar yang lanjutin ada bos baru katanya. Siapa namanya? Francis Ginting. Ya elah, kursin dulu cicilan. Oke, itu dia 16 tim yang udah kita bahas rosternya untuk season ini. Untuk lo, Nyo, gimana harapannya? Ya gua harapannya pemain-pemain muda yang kemarin dari rookie combine, binaan, dan lain-lain mudah-mudahan bisa menunjukkan lah bahwa kompetisi kita sekarang udah mulai terlihat kompetitifnya gitu ya, bahwa satu tim tidak ada lagi tim yang menonjol gitu. Jangan Pelita Jaya, Satria Muda ya, buat tim-tim yang lain ayo coba untuk step up, buktikan bahwa sekarang era kalian lah. Oke. Gitu. Siap. Kalau gua nambahin sedikit aja, gua pengen intinya yang gua tadi sebutin, gamenya seru semua deh. Gua mau seru semua, jadi ya kita nggak ada nih nunggu-nunggu nonton ini, nggak seru, nonton ini nggak seru. Gue maunya setiap game tuh seru, jadi ya itu, semua fans basket tuh nggak nunggu-nunggu game-game yang big match doang, semuanya bisa ditonton, jadi entertainnya makin dapet dan exposure-nya untuk basket Indonesia makin besar. Tanggal 15 ya, Januari. Tanggal 15.
Januari. Tinggal berapa hari lagi ke depan. Siap. Oke, itu dia bahasan kita untuk episode kali ini. Thank you. Thank you. The Mr. Problems. Oke, thank you. Bowlers yang udah saksikan kita. Tulis di kolom komen dong, jagoan lu siapa season ini. Nanti kita juga sebutin jagoan kita siapa di next episode. Oke, jangan lupa saksikan kita terus setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hanya di Brikospedia dan juga ikutin Instagram kita terus di @brikospedia.id. Oke, bowlers, see you next episode.